Sebuah kapal perang ilegal terdampar di pesisir pantai Papua dan langsung memicu operasi keamanan besar-besaran oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah aparat memastikan kapal tersebut tidak terdaftar dalam jalur pelayaran resmi maupun sistem pengawasan maritim nasional. Dalam penggerebekan yang dilakukan secara terukur dan cepat, TNI mengungkap bahwa kapal tersebut membawa muatan sangat berbahaya berupa sekitar 10.000 unit persenjataan ilegal, terdiri dari senjata api laras panjang, senjata serbu, amunisi dalam jumlah besar, serta perlengkapan tempur lainnya. Temuan ini menjadi salah satu pengungkapan penyelundupan senjata terbesar yang pernah terjadi di wilayah Papua dalam beberapa tahun terakhir. Operasi pengamanan dilakukan setelah adanya laporan intelijen mengenai keberadaan kapal asing mencurigakan yang terpantau tidak bergerak dalam waktu lama di kawasan pesisir yang relatif terpencil. Kondisi kapal yang terdampar diduga disengaja untuk memudahkan proses pemindahan senjata secara diam-diam ke darat. Saat TNI melakukan penyisiran dan pengamanan kapal, aparat mendapati 81 orang yang teridentifikasi sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) berada di dalam kapal tersebut. Mereka diduga sedang bersiap untuk mengambil alih dan mendistribusikan persenjataan ilegal ke sejumlah wilayah konflik di pedalaman Papua. Seluruh anggota KKB tersebut berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti setelah TNI melakukan pengepungan dan pengendalian situasi secara penuh. Berdasarkan pemeriksaan awal, kapal perang ilegal itu tidak membawa dokumen resmi, tidak memiliki identitas negara yang jelas, serta menggunakan sistem komunikasi tertutup. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kapal tersebut merupakan bagian dari jaringan penyelundupan senjata lintas wilayah yang terorganisir dan dirancang khusus untuk memasok kelompok bersenjata di Papua. Aparat TNI langsung menutup lokasi, mengamankan seluruh muatan senjata, serta melakukan sterilisasi area pesisir guna memastikan tidak ada persenjataan yang sempat dipindahkan atau disembunyikan. Operasi ini juga melibatkan unsur pengamanan laut dan darat untuk mencegah kemungkinan adanya jaringan pendukung di sekitar lokasi pendaratan kapal. Pengungkapan kasus ini menjadi sinyal serius bahwa upaya penyelundupan senjata ke Papua masih berlangsung dengan skala besar dan metode yang semakin berani. TNI menegaskan bahwa pengamanan wilayah Papua akan terus diperketat, khususnya di jalur laut yang kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk logistik ilegal bagi kelompok bersenjata. Operasi penggerebekan kapal perang ilegal yang terdampar di pesisir Papua dilakukan melalui tahapan pengamanan berlapis setelah TNI memastikan kapal tersebut memiliki potensi ancaman strategis terhadap stabilitas keamanan wilayah. Berdasarkan keterangan resmi, operasi dimulai dengan penutupan total jalur laut di sekitar lokasi terdamparnya kapal guna mencegah pergerakan keluar masuk pihak tidak berkepentingan serta menghindari kebocoran logistik senjata ke daratan. Unsur TNI dari matra darat, laut, dan udara dikerahkan secara terpadu. Kapal perang TNI Angkatan Laut melakukan penyekatan di radius tertentu, sementara pasukan darat bergerak melakukan penyisiran pesisir dan titik-titik pendaratan potensial. Pada saat yang sama, pengawasan udara dilakukan untuk memantau kemungkinan adanya kapal pendukung lain yang berupaya mendekat atau mengevakuasi muatan. Setelah situasi dinyatakan terkendali, tim gabungan TNI melakukan boarding terhadap kapal perang ilegal tersebut. Proses penggerebekan dilakukan dengan prosedur pengamanan ketat, mengingat potensi keberadaan senjata aktif dan bahan peledak di dalam kapal. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa sebagian besar persenjataan disimpan di ruang kargo bawah, dikemas dalam peti-peti logam dan kayu dengan sistem pengamanan berlapis. Di dalam kapal, aparat menemukan 81 anggota KKB yang berada dalam kondisi siap operasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kelompok tersebut diduga sedang menunggu waktu yang tepat untuk memindahkan senjata ke darat sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah sasaran. Seluruh anggota KKB berhasil diamankan tanpa terjadi kontak senjata setelah TNI menguasai penuh struktur kapal dan memutus akses komunikasi internal.
Inventarisasi awal terhadap muatan kapal mengungkap sekitar 10.000 unit persenjataan ilegal yang meliputi senjata api laras panjang, senjata serbu, senapan mesin lingan, ribuan butir amunisi berbagai kaliber, serta perlengkapan tempur pendukung lainnya. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mempersenjatai kelompok bersenjata dalam skala besar dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua secara signifikan. TNI juga menemukan indikasi bahwa kapal tersebut telah dirancang khusus untuk operasi ilegal, termasuk modifikasi ruang kargo, sistem komunikasi tertutup, serta tidak adanya identitas kebangsaan yang jelas pada lambung kapal. Tidak ditemukan dokumen pelayaran resmi maupun tanda kepemilikan sah yang memperkuat dugaan bahwa kapal tersebut beroperasi di luar hukum internasional dan nasional. Seluruh senjata dan barang bukti langsung diamankan dan dipindahkan ke lokasi penyimpanan khusus untuk proses penyelidikan lanjutan. Sementara itu, 81 anggota KKB yang diamankan langsung dibawa ke fasilitas pengamanan guna menjalani pemeriksaan intensif oleh aparat berwenang. TNI juga melakukan pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan jaringan penyelundupan senjata internasional maupun pihak-pihak yang berperan sebagai pendukung logistik di dalam negeri. Pengamanan wilayah pesisir Papua diperketat pasca penggerebekan dengan peningkatan patroli laut dan darat di sejumlah titik rawan. TNI menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk memutus rantai suplai senjata ilegal yang selama ini menjadi salah satu faktor utama meningkatnya gangguan keamanan di Papua. Hasil pendalaman awal yang dilakukan aparat keamanan menunjukkan bahwa kapal perang ilegal yang terdampar di pesisir Papua diduga kuat merupakan bagian dari jaringan penyelundupan persenjataan terorganisir yang beroperasi lintas wilayah dan memanfaatkan celah pengawasan laut di kawasan timur Indonesia. Indikasi ini diperoleh setelah TNI dan aparat terkait tidak menemukan satupun dokumen pelayaran resmi, manifest kargo, maupun identitas negara asal kapal yang lazim digunakan dalam pelayaran sah. Struktur kapal yang diperiksa menunjukkan adanya modifikasi khusus pada ruang kargo dan sistem penyimpanan. Ruang bawah kapal dirancang untuk memuat persenjataan dalam jumlah besar dengan sistem penguncian berlapis, sementara jalur akses dibuat sempit dan tersembunyi untuk meminimalkan risiko terdeteksi dari pemeriksaan kasat mata. Pola ini dinilai bukan metode penyelundupan skala kecil, melainkan operasi logistik senjata yang direncanakan secara matang. Aparat juga menemukan sistem komunikasi tertutup yang tidak terhubung dengan jalur komunikasi maritim umum. Perangkat tersebut diduga digunakan untuk berkoordinasi dengan pihak penerima di darat, serta kemungkinan dengan jaringan pendukung lain di laut. Sistem ini memungkinkan kapal beroperasi dalam mode senyap, menghindari radar sipil, dan memutus jejak pergerakan selama pelayaran. Berdasarkan analisis rute dan posisi terdamparnya kapal, aparat menduga lokasi pesisir Papua dipilih karena relatif terpencil, minim aktivitas pelayaran komersial, serta memiliki akses jalur darat menuju wilayah pedalaman. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk proses pemindahan senjata secara bertahap, tanpa menarik perhatian aparat maupun masyarakat sekitar. Keberadaan 81 anggota KKB di dalam kapal memperkuat dugaan bahwa proses distribusi senjata akan dilakukan secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan tinggi antara penyedia senjata dan kelompok bersenjata penerima, sekaligus mengindikasikan bahwa pengiriman ini bukan yang pertama kali dilakukan. Aparat menduga jalur yang sama atau serupa pernah digunakan sebelumnya, meski dalam skala yang lebih kecil. Dari jumlah persenjataan yang mencapai sekitar 10.000 unit, aparat menilai pengiriman ini tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga untuk stok jangka panjang. Dengan kapasitas tersebut, kelompok bersenjata berpotensi memperluas wilayah operasinya, meningkatkan intensitas serangan, serta memperpanjang konflik bersenjata di Papua jika pengiriman ini tidak berhasil digagalkan. Penyelidikan juga mengarah pada kemungkinan keterlibatan jaringan internasional yang berperan sebagai pemasok senjata. Jenis senjata, pola pengemasan, serta keseragaman standar logistik mengindikasikan bahwa persenjataan tersebut berasal dari jalur produksi yang terorganisir, bukan hasil perakitan atau pasar gelap lokal semata. Aparat masih mendalami apakah jaringan ini beroperasi melalui negara tertentu atau memanfaatkan wilayah perairan internasional sebagai titik transit. Selain itu, aparat juga menelusuri dugaan adanya pihak pendukung di darat yang berperan sebagai penghubung logistik, penyedia informasi medan, serta pengaman jalur distribusi.
Pendalaman ini dilakukan melalui pemeriksaan intensif terhadap 81 anggota KKB yang diamankan, termasuk analisis komunikasi dan pola pergerakan mereka sebelum kapal terdampar. Pengungkapan kapal perang ilegal yang membawa sekitar 10.000 persenjataan ilegal dan melibatkan 81 anggota KKB memiliki dampak signifikan terhadap peta keamanan nasional, khususnya di wilayah Papua. Aparat menilai bahwa jika pengiriman senjata tersebut berhasil masuk ke daratan dan terdistribusi, situasi keamanan di Papua berpotensi mengalami eskalasi tajam dalam waktu singkat, baik dari sisi intensitas maupun jangkauan konflik bersenjata. Dengan jumlah persenjataan yang diamankan, aparat menghitung bahwa kelompok bersenjata dapat meningkatkan kapasitas tempur secara drastis. Senjata api dan amunisi dalam jumlah besar memungkinkan kelompok tersebut memperluas area operasi, memperpanjang durasi perlawanan, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi aparat keamanan. Kondisi ini berpotensi memperbesar resiko terhadap personil TNI, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil di wilayah rawan. Selain ancaman langsung terhadap keamanan fisik, kasus ini juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial. Masuknya persenjataan dalam skala besar ke Papua berpotensi meningkatkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, serta mengganggu pelayanan publik di wilayah yang selama ini telah menghadapi tantangan stabilitas. Aparat menilai bahwa penyelundupan senjata bukan hanya ancaman militer, tetapi juga faktor yang memperlambat proses pembangunan dan pemulihan sosial di Papua. Dari sisi strategis, keberhasilan pengungkapan kasus ini mencegah terbentuknya keseimbangan kekuatan baru yang berpotensi mengubah dinamika konflik. Jika kelompok bersenjata berhasil menguasai persenjataan tersebut, aparat memperkirakan akan terjadi peningkatan serangan terkoordinasi terhadap objek vital, jalur logistik, serta pos keamanan di berbagai wilayah. Hal ini dapat memaksa aparat untuk mengalihkan sumber daya dalam jumlah besar dan memperpanjang operasi pengamanan. Kasus ini juga mengungkap kerentanan jalur laut sebagai pintu masuk logistik ilegal ke Papua. Aparat menilai bahwa wilayah pesisir yang luas dengan banyak titik terpencil dan minim pengawasan kerap dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan untuk memasukkan senjata dan perlengkapan tempur. Temuan ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan maritim, termasuk efektivitas patroli rutin dan integrasi data intelijen lintas matra. Dampak lain yang menjadi perhatian adalah potensi keterlibatan aktor eksternal dalam konflik Papua. Dugaan adanya jaringan penyelundupan lintas wilayah membuka kemungkinan bahwa konflik di Papua dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi atau politik. Aparat menilai bahwa masuknya senjata dari luar tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga meningkatkan kompleksitas penanganan keamanan karena melibatkan jalur dan aktor di luar wilayah nasional. Pengamanan 81 anggota KKB dalam satu operasi juga memberikan dampak operasional terhadap kelompok bersenjata tersebut. Kehilangan personil dalam jumlah besar sekaligus diperkirakan akan mengganggu struktur komando dan koordinasi internal mereka. Namun demikian, aparat tetap mewaspadai kemungkinan adanya upaya balasan atau pergeseran taktik sebagai respon atas gagalnya pengiriman senjata tersebut. Secara keseluruhan, aparat menilai bahwa pengungkapan kapal perang ilegal ini merupakan momentum penting untuk menekan laju penyelundupan senjata ke Papua. Keberhasilan ini tidak hanya mencegah eskalasi konflik dengan jangka pendek, tetapi juga memberikan ruang bagi aparat untuk memperkuat pengamanan, memperbaiki sistem deteksi dini, serta memutus rantai suplai senjata yang selama ini menjadi salah satu faktor utama ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua.